Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Peresmian ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan perwakilan Kerajaan Arab Saudi. Terminal 2F yang direvitalisasi menjadi terminal khusus ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan bagi jemaah haji dan umroh, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah jemaah terbanyak di dunia. Kehadiran terminal ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan ibadah umat Islam, terutama menjelang musim haji tahun ini. Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan bagi jemaah lanjut usia, serta menegaskan pentingnya efisiensi dalam pembiayaan ibadah haji. Pemerintah menargetkan agar biaya haji ke depan dapat ditekan hingga lebih murah dibandingkan negara-negara lain termasuk Malaysia. Untuk itu Presiden menginstruksikan kementerian terkait agar terus melakukan evaluasi dan inovasi pelayanan haji yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Momen peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti disaksikan oleh tokoh-tokoh penting seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, serta Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Usai peresmian, Presiden Prabowo meninjau sejumlah fasilitas di terminal dan turut melepas keberangkatan jemaah haji dalam program Mekah Rute, sebuah inisiatif yang mempermudah proses imigrasi jemaah langsung dari tanah air menuju tanah suci. Pemerintah kita, khususnya di bawah kepemimpinan saya, akan berusaha sekeras tenaga untuk memberi pelayanan terbaik. Juga kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu. Jadi saya minta Menteri Agama, Kepala Badan Urusan Haji, tentunya dibantu oleh Penasihat Khusus Presiden bidang haji untuk koordinasi sebaik-baiknya, duduk bersama dan mencari solusi-solusi untuk mengurangi ongkos haji. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan dengan demikian, Terminal Khusus Haji dan Umroh 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memajukan dunia pendidikan tanah air. Presiden menegaskan pendidikan menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya. Kalau Presiden sudah berdiri, langsung aja menyanyikan lagu bangsa. Presiden Prabowo menegaskan bahwa memberikan pendidikan terbaik bagi seluruh anak bangsa menjadi cita-cita dan tujuan utama pemerintahannya. Hal itu disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat 2 Mei 2025. Presiden menyampaikan untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah harus mampu menjaga dan mengelola kekayaan bangsa secara mandiri. Dengan begitu, negara akan memiliki sumber daya dan dana yang cukup untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi rakyat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia sebagai negara yang kaya dan besar. Menurutnya tidak pantas jika kekayaannya dimiliki tidak dijaga dengan baik. Kegagalan mengelola kekayaan nasional hanya akan membuat bangsa ini tertinggal dan tidak mampu maju. Untuk itu pemerintah menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, terlebih di tengah persaingan global di mana banyak negara sedang berlomba memajukan pendidikannya. Indonesia tidak boleh ketinggalan. Kita negara yang besar, negara yang kaya. Tidak pantas kekayaan kita tidak kita jaga. Kita menjadi bangsa yang bodoh kalau kita tidak bisa menjaga kekayaan kita. Dengan kekayaan yang kita jaga, dengan keberanian kita untuk menguasai kekayaan kita sendiri, kita akan punya sumber daya, kita akan punya dana
untuk memberi pendidikan yang terbaik untuk seluruh rakyat kita. Ini tujuan kita. Ini tujuan pemerintah yang saya pimpin. Ini perjuangan saya dan pemerintah saya. Dari Jakarta, Jung Tiara Galwangkara, Berita Nasional TV. 25 dan peluncuran program Ya, Presiden Prabowo Subianto mengaku belum puas dengan penurunan biaya haji sebesar 4 juta rupiah. Ia berjanji akan terus berupaya menjadikan biaya haji lebih terjangkau bagi umat Islam. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan belum puas dengan penurunan biaya ibadah haji sebesar 4 juta rupiah yang berlaku pada musim haji tahun ini. Ia berkomitmen untuk terus menurunkan biaya agar semakin terjangkau bagi seluruh umat Islam di tanah air. Untuk mewujudkan hal itu, Prabowo telah meminta Menteri Agama, Kepala Badan Penyelenggara Haji, dan penasihat khusus Presiden untuk mencari solusi bersama. Ia juga akan menempuh jalur diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi demi menegosiasikan biaya layanan haji bagi jemaah asal Indonesia. Prabowo turut menyoroti peran maskapai Garuda Indonesia yang selama ini melayani penerbangan haji. Ia meminta efisiensi dilakukan agar tidak ada pemborosan dan biaya perjalanan bisa ditekan lebih rendah lagi. Selain itu, Prabowo berencana membangun perkampungan Indonesia di Arab Saudi yang telah direncanakan dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Mengingat jumlah jemaah haji dan umroh asal Indonesia mencapai 2,2 juta orang per tahun, pemerintah ingin memastikan pelayanan yang terbaik, terlebih banyak di antara mereka berusia lanjut. Khususnya di bawah kepemimpinan saya akan berusaha sekeras tenaga untuk memberi pelayanan terbaik. Juga kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu. Jadi saya minta Menteri Agama, Kepala Badan Urusan Haji, tentunya dibantu oleh Penasihat Khusus Presiden bidang haji untuk koordinasi sebaik-baiknya, duduk bersama dan mencari solusi-solusi untuk mengurangi ongkos haji. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja Hun Sen di Istana Merdeka. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan diplomatik kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akamoha Senapati Teho Hun Sen di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada 5 Mei 2025. Ini merupakan kunjungan perdana Hun Sen ke Indonesia sejak menjabat Presiden Senat. Hun Sen disambut dengan upacara kenegaraan diikuti 70 pasukan kuda dari TNI Polri yang berdiri berjajar di sepanjang kawasan Monas. Setiba di Istana Merdeka pada pukul 11.13 waktu Indonesia Barat, Hun Sen langsung disambut Presiden Prabowo. Upacara dilanjutkan dengan lagu kebangsaan kedua negara dan dentuman meriam sebanyak 19 kali. Sesudahnya, kedua pemimpin negara melakukan inspeksi pasukan bersama di halaman istana. Presiden Prabowo juga memperkenalkan delegasi dari Indonesia yang hadir, termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, hingga Sekretaris Kabinet. Sementara Hun Sen juga memperkenalkan para delegasi dari Kerajaan Kamboja. Selesai acara penyambutan, keduanya menuju ke dalam istana untuk melakukan foto bersama dan penandatanganan buku tamu. Pertemuan dilanjutkan acara TTATT untuk membahas beragam isu strategis dan penguatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Kamboja. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese atas kemenangan Partai Buruh dalam pemilu Australia yang digelar pada Sabtu 3 Mei 2025. I'd like to congratulate you on your great victory
Ucapan tersebut disampaikan Prabowo melalui sambungan telepon pada Minggu 4 Mei dalam suasana hangat dan penuh keakraban. I'd like to congratulate you on your great victory. I was so happy. Thank you, my friend. I was so happy. Sementara itu Albanese menyampaikan rasa terima kasihnya dan menyebut Prabowo sebagai sahabat. Albanese juga mengungkapkan keinginannya agar Indonesia menjadi negara pertama yang ia kunjungi setelah terpilih kembali. Prabowo dengan antusias menyambut permintaan tersebut. Dalam percakapan tersebut, Albanese juga bercerita tentang betapa melelahkannya proses pemilu yang baru saja dilaluinya. Mengaku belum tidur selama beberapa hari, Prabowo menyebut kemenangan itu sebagai momen bersejarah. Keduanya menegaskan pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Albanese menyatakan bahwa kedua negara memiliki ikatan yang tak tergoyahkan, yang langsung disetujui oleh Prabowo. Di akhir percakapan, Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia menyambut kedatangan Albanese secara resmi, sembari menyampaikan salam hangat kepada seluruh tim Perdana Menteri Australia tersebut. Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV, melaporkan. Thank you. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung isu yang kembali muncul terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini diungkapkan saat rapat bersama para menteri di Istana Presiden. Presiden Prabowo Subianto menyinggung isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kembali dipersoalkan sejumlah pihak. Dalam rapat bersama para menteri di Istana Presiden, Prabowo mengaku heran dengan pihak-pihak yang masih memperdebatkan legitimasi pendidikan Presiden ke-7 RI itu. Presiden Prabowo juga membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai Presiden boneka. Menurutnya, hubungan dengan Presiden ke-7 Jokowi berjalan dalam konteks konsultasi sebagai bentuk sikap seorang pemimpin yang bijak. Presiden Prabowo menegaskan meminta saran dari Presiden sebelumnya merupakan hal yang lazim dan bukan berarti dikendalikan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaannya atas keberhasilan Jokowi memimpin selama 2 periode. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto membuka sidang Kabinet Paripurna dengan menyampaikan evaluasi 6 bulan pertama pemerintahannya. Ia menekankan berbagai capaian strategis yang telah diraih sebagai fondasi kebangkitan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka sidang Kabinet Paripurna dengan menyampaikan evaluasi 6 bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Prabowo menyebut berbagai capaian strategis sebagai landasan penting bagi kebangkitan nasional. Meski begitu, ia mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap rendah hati dan objektif dalam menilai kinerja pemerintah. Di bidang ekonomi, Prabowo menyoroti keberhasilan Indonesia mengendalikan inflasi yang saat ini termasuk salah satu yang terendah di dunia. Stabilitas harga pangan pada momen penting seperti Natal dan Lebaran juga dianggap sebagai bukti nyata keberhasilan kebijakan pemerintah. Program makan bergizi gratis menjadi salah satu yang paling disorot dalam laporan kinerja ini. Sejak diluncurkan awal Januari, program tersebut telah menjangkau lebih dari 3,4 juta anak dan ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November. Angka keberhasilannya diklaim mencapai 99,99% dengan kasus keracunan yang minimal. Prabowo juga menyampaikan pembentukan Dana Investasi Nasional Danantara sebagai langkah strategis dalam konsolidasi aset negara. Total aset yang dikelola disebut telah menembus $1 triliun Amerika Serikat. Presiden menegaskan pentingnya pengelolaan aset secara profesional dan transparan, serta mengajak para menteri untuk menginventarisasi kembali aset-aset negara yang berpotensi dikembalikan ke rakyat. Kalau kita lihat secara objektif, saya mau katakan bahwa
dalam 6 bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar negara sahabat. Penyerahan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sebagai simbol penguatan hubungan diplomatik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh designated resident untuk Republik Indonesia. Penyerahan surat dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 6 Mei 2025. Proses penyerahan diawali dengan penyambutan di halaman depan Istana Merdeka. Masing-masing duta besar diperdengarkan lagu kebangsaan negaranya sebelum masuk ke dalam istana untuk menyerahkan surat kepercayaan secara langsung kepada Presiden Prabowo. Kegiatan ini menjadi simbol dimulainya masa tugas resmi para duta besar di Indonesia sekaligus meneguhkan komitmen diplomatik negara-negara sahabat untuk terus mempererat hubungan dengan Indonesia. 8 duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan hari ini berasal dari Republik Ekuador, Venezuela, Italia, Selandia Baru, Azerbaijan, Australia, Serbia, dan Somalia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal bersama Purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI Polri di Balai Kartini, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan permohonan maaf sekaligus ajakan untuk terus berkontribusi bagi bangsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada para purnawirawan dan seluruh undangan yang hadir dalam acara Halal Bihalal bersama Purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI Polri tahun 1446 Hijriah. Acara tersebut digelar di Balai Kartini, Jakarta pada Selasa 6 Mei 2025. Presiden juga mendoakan agar bangsa Indonesia senantiasa mendapatkan perlindungan dan petunjuk dalam menjalani tahun-tahun mendatang. Ia menyampaikan harapan agar seluruh elemen bangsa dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik serta senantiasa berada di jalan yang lurus. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya pembangunan nasional yang bersifat bertahap dan kolektif. Ia menggarisbawahi kontribusi para presiden sebelumnya serta seluruh pihak yang telah meletakkan fondasi pembangunan bangsa. Presiden mengajak para purnawirawan untuk terus menjaga semangat perjuangan dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Meski telah lepas dari tugas dinas, semangat kepahlawanan dan kecintaan kepada tanah air dinilai tetap harus dijaga dan diwujudkan melalui aksi nyata. Bahwa kita sebagai purnawirawan dari segi kedinasan benar kita sudah menyerahkan kepada generasi selanjutnya. Tapi sebagai patriot, sebagai warga negara, kalau kita masih punya kemampuan, kalau kita masih punya semangat, kalau kita masih punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan kepada negara dan bangsa, ya kita harus menyumbang apa yang kita bisa sumbangkan. Dari Jakarta, Tiara Ajeng Galwanggara, Berita Nasional TV.
Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bill Gates hari Rabu 7 Mei 2025 meninjau langsung pelaksanaan MBG di SDN 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kedatangan Prabowo Subianto disambut riuh siswa-siswi dari depan kelas mereka. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Bill Gates ke SDN 3 Pulau Gadung, Jakarta Timur membuat suasana di sekolah itu menjadi riuh dengan teriakan histeris siswa dan siswi SDN 3. Mendapat sambutan dari siswa-siswi, Prabowo melambaikan ke arah mereka yang menambah suasana keriuhan sekolah ini. Kedatangan Prabowo bersama Bill Gates ke sekolah ini untuk meninjau program MBG yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo. Bill Gates juga antusias melihat program MBG di SDN 3 ini. Ada dua kelas yang ditinjau langsung oleh Prabowo dan Bill Gates, keduanya tampak serius berbicara terkait program MBG. Usai meninjau, keduanya kemudian keluar dari kelas dan langsung menuju ke mobil di depan pintu masuk sekolah. Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana mengungkapkan jika Bill Gates sangat antusias dan menjadi perhatian serius Bill Gates terlebih soal anak-anak dan ibu. Tadi Bapak sempat diskusi sama Pak Prabowo, sempat bincang-bincang itu, bicara apa sih Pak? Ya itu tadi, ya, beliau sangat impress karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dan Pak Presiden menyampaikan bahwa itu sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia dan kemudian beliau terkesan dengan apa yang dilakukan. Usai mengunjungi SDN 3, Prabowo dan Bill Gates bertemu dengan masyarakat untuk menyapa mereka yang telah menanti keduanya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmennya terhadap penguatan sektor pendidikan vokasi di kawasan timur Indonesia. Salah satu fokus utama kunjungan ini adalah memastikan bahwa pendidikan kejuruan, khususnya yang berbasis kemaritiman, menjadi motor penggerak pembangunan sumber daya manusia unggul di wilayah perbatasan dan kepulauan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden menyerahkan bantuan pendidikan berupa tas, buku, dan sepatu kepada para siswa. Bangga pakai produk. Gibran juga menyaksikan penyerahan perangkat Chromebook dari program CSR Omega Education Group sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi pendidikan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyempatkan diri masuk ke beberapa kelas dan berinteraksi langsung dengan siswa. Digitalisasi ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan akses pendidikan antara daerah dan pusat. Amin. Gibran juga menyampaikan apresiasi kepada para guru atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan anak bangsa, serta menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Semas Baktiarsa dikenal sebagai salah satu sekolah berprestasi di Kabupaten Sika dengan berbagai capaian akademik, seni, olahraga, serta keterlibatan dalam program pertukaran pelajar internasional. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.